Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan semakin dalam belajar tentang semua ketetapan Tuhan, supaya hidup kita ini tambah hari, tambah menyenangkan hatinya Tuhan tentunya. Kita harus memiliki kesungguhan hati, benar-benar kalau kita mencintai Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jangan kita mencintai Tuhan ketika Bapak Ibu dengar khotbah, setelah dengar khotbah lupa segala-galanya. Atau Bapak Ibu kelihatan rohani hanya di gereja, tapi ternyata keluar dari gereja kelakuanmu pakai manusia yang lama. Tidak bisa. Atau dalam hari Minggu kita kelihatan suci, kudus, tak bercacat celah, ternyata dari Senin sampai Sabtu kelakuan kita persis seperti orang dunia. Kalau kita ngikut Tuhan, harusnya seluruh kehidupan kita, karakter kita, sikap dan tindakan kita sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Jangan sampai kita ini di sisi lain kita kelihatan rohani, sisi luarnya kelihatan baik, bagus, orang yang murah hati, suka memberi, memiliki rutinitas agama yang rajin, tapi sebenarnya di dalam hati kita ini busuk dan jahat. Kalau kita memilih hidup takut akan Tuhan, serial kehidupan kita harus hidup takut akan Tuhan tanpa kompromi. Jangan hidup dalam dosa. Percuma hari ini engkau kelihatannya kerohani, tapi sebenarnya engkau nggak memiliki kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan. Engkau masih kompromi dengan dosa. Apa bedanya dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan? Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kan kita udah pelajarin bahwa dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Allah. Jangan berharap kalau hubunganmu putus dengan Tuhan, engkau berada di pihaknya Tuhan. Engkau akan jadi bulan-bulanannya setan. Hari ini kekristenan yang sejati harusnya menghidupin kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Hatinya tuh fokus kepada firman, hatinya fokus kepada Yesus, berjalan dalam kekudusan setiap hari. Komitmen hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini berada di kakimu satu di Tuhan, satu di dunia, ujungnya engkau ini hidup seperti orang-orang yang palsu, yang penuh dengan kemunafikan loh. Kelihatan rohani tapi jahat dan busuk, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, itu real kehidupan kita takut akan Tuhan. Coba sekarang kita akan lihat di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini orang mendua hati itu hatinya tidak tenang. Bapak Ibu coba bayangkan, kalau engkau kelihatan baik sekali di rumah, tapi di luar rumah engkau punya selingkuhan, apa yang terjadi? Apakah hatimu tenang? Engkau di gereja kelihatan pelayanan, kudus, suci, tak bercacat celah, kelakuannya baik, suka memberi, suka memberkati. Enggak taunya punya simpenan. Apakah hatimu tenang? HP-mu kalau engkau punya simpenan, ketika dipegang istrimu, engkau udah deg-degan, itu udah jantungan, itu takut dibongkar, itu semua kejahatannya. Kalau hidupmu nggak setia dengan pasanganmu, jangan pernah berharap engkau dapat damai sejahtera loh. Mendua hati ini berbicara banyak hal ini. Bukannya sekedar berdoa penuh bimbang dan lain sebagainya. Tapi ini berbicara tentang kesetiaan. Coba, hidupmu sudah benar-benar setia dengan pasanganmu apa tidak? Bagaimana? Sudah benar-benar hidup kudus? Atau engkau punya TTM-an, punya selingkuhan? Sudah berzina, punya simpenan? Atau disimpan oleh om-om? Kalau hidupmu seperti itu, kelihatannya engkau dapat duit, punya kepuasan secara seksual, tapi belum tentu yang di dalam hatimu itu tenang dan damai dan sejahtera loh. Mana ada orang yang hidup dalam dosa hatinya tenang? Tidak mungkin. Ketenangannya hanya ketenangan palsu yang menipu kok. Bahkan Bapak Ibu, hidupmu cari uang yang tidak benar saja, korupsi mungkin, nipu orang loh, hasil kejahatan. Apakah hatimu tenang? Engkau was-was, jangan-jangan nanti ketemu. Jangan-jangan ini nanti gimana? Nanti kalau ketahuan gimana? Aku ditangkap, dimasukin penjara bagaimana? Tidak pernah tenang dalam hidupnya. Engkau ngelanggar hukum pemerintahan yang ada aja. Engkau tidak setia ngikutin hukum yang ada, jadi warga negara yang patuh. Tapi engkau melanggar hukum ketika engkau ketemu aparat pemerintahan atau aparat yang berwenang. Ketika engkau melakukan pelanggaran, engkau takut ditindak loh. Karena apa? Tidak ada ketenangan. Bapak Ibu, ketika engkau memilih hidup dalam dosa, hatimu tidak pernah tenang. Ketenangan yang diciptakan adalah palsu. Orang coba mau menenangkan hatinya dengan berzina. Ketika dia ribut dengan pasangannya, dia berzina, mungkin dia selingkuh. Dipikir tenang, tidak akan tenang. Mungkin tenang hanya sekitar berapa menit doang. Mungkin beberapa jam doang. Setelah itu, ada penyesalan dalam hatimu. Bagi para laki-laki dan para perempuan yang suka berzina,
Kelihatannya engkau bisa menikmati seks di luar pernikahan itu dengan nikmat. Siapapun lah, orang yang mungkin berzina sebelum menikah pun, kelihatannya enak menikmatinya. Tapi setelah itu yang adanya penyesalan dan rasa duka di dalam batinmu. Apalagi kalau engkau udah ngerti firman, hidup dalam kebenaran, tidak mungkin tenang hatimu ketika engkau melakukan dosa dan pelanggaran. Kecuali hatimu itu udah bebal, hatimu udah kebal dengan pelanggaran, engkau tidak peduli lagi dengan Tuhan. Engkau gak peduli dengan Roh Kudus. Engkau gak mau tahu lagi tentang kebenaran. Ketika engkau melakukan dosa, engkau melakukan pelanggaran, engkau cuek saja. Karena gak ada rasa yang menuduh lagi. Hatimu sudah jahat sekali itu. Sudah gak mempunyai rasa tertuduh, rasa tertemplak lagi. Kamu merasa tenang dan santai. Kalau udah sampai seperti itu, artinya engkau perlu bertobat sungguh-sungguh loh. Kalau enggak, nanti murka Tuhan akan hampirin hidupmu, menimpa hidupmu, dan hidupmu akan kacau, rusak, dan tanggung akibatnya sendiri. Kalau hari ini kita masih bikin dosa, pelanggaran, dan hati kita ini merasanya tidak enak, tidak tenang, cepat balik sama Tuhan, cepat bertobat. Toh kalau kamu tetap lakukan terus, hatimu nggak ngalami ketenangan. Engkau yang ada hanya malah merasakan kekacauan, Bapak Ibu. Engkau nggak setia dengan pasanganmu. Engkau melakukan kejahatan, engkau melakukan dosa, engkau nipu orang, kelakuanmu busuk dan jahat, tidak berkenan di hadapan Tuhan pun. Ketika engkau melakukan hal itu, kelihatannya aman-aman saja, tapi setelah itu ada rasa penyesalan yang dalam. Apalagi orang yang terlibat pelayanannya jadi hamba Tuhan, yang suka bagi firman. Kalau hidupmu tidak benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, engkau urusan dengan Tuhan. Ini kehidupan ini benar-benar, kalau kita sungguh cinta Tuhan, ya harus mencintai Tuhan. Jangan memiliki hati yang mendua. Satu kakinya di Tuhan, satu kakinya di dunia. Satu ngikut Tuhan, satu ngikut setan. Mana bisa? Kejahatan atau dosa tidak bisa menyatu dengan terang Tuhan. Dosa adalah dosa. Dosa itu tidak bisa ditolerir. Bapak Ibu, kalau engkau melakukan dosa dan pelanggaran hari ini, minta ampun sama Tuhan. Hari ini mulai jaga hatimu, jaga hidup, minta Roh Kudus memberikan kemampuan untuk jalan dalam kebenaran. Selama kita masih tinggal di bumi ini, pakai tubuh ini, kita masih punya kelemahan dan kekurangan. Tapi jangan mentolerir semua kelemahanmu dan ujungnya engkau jatuh dalam dosa. Kalau engkau memilih melakukan dosa dan pelanggaran, artinya hatimu gak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh mencintai pasangannya, mungkin mencintai suaminya, mungkin mencintai istrinya, dan benar-benar mencintai, dia jatuh cinta. Bisa jadi dia udah nikah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi tetap cintanya tidak pernah berkurang. Sekalipun pasangannya punya kelemahan dan kekurangan, dia tidak pernah punya niatan di dalam hatinya untuk menyakitin pasangannya. Apalagi berzina, apalagi selingkuh, tidak mungkin. Karena dia tahu yang dicintai adalah pasangan hidupnya. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini ya, siapapun orang yang dengerin apa yang saya sampaikan ini, tapi kalau dalam hatimu punya niatan untuk selingkuh, niatan untuk berzina, artinya di dalam hatimu nggak benar-benar mencintai pasanganmu. Kamu menipu palsu dengan kata-kata palsu, dengan janji palsu pernikahan. Hari ini mesti bertobat dan balik sama Tuhan. Apalagi kalau engkau sudah sampai berzina, punya simpenan, atau disimpen orang, atau jadi selingkuhannya orang, dengerin baik-baik. Engkau nggak memiliki cinta yang sejati dengan pasanganmu. Cintamu mungkin penuh nafsu, penuh tipuan, penuh hawa nafsu, penuh cinta karena punya maksud dan tujuan. Padahal engkau sebenarnya orang berkhianat dan jahat hatimu, busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Mana mungkin kalau kita mencintai pasangan kita, kita mau beri tubuh kita sama orang lain, mau perempuan lain atau laki lain, tidak mungkin. Pasti kamu hargain tubuhmu. Bapak Ibu, kita ini hari ini miliknya Tuhan. Hari ini kita ini miliknya Allah. Dan Tuhan tinggal di dalam tubuh kita loh. Roh Kudus itu tinggal dan manifestasi dalam tubuh kita. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan yang tinggal dalam hidupmu, tapi kamu memilih melakukan dosa, melakukan perzinahan, hidup dalam bejat, hidup berkelakuan buruk, apa yang terjadi? Bukan kau nyakitin hati Tuhan. Banyak orang lupa dengan perasaan dan hati Tuhan, sehingga dia hidup maunya sendiri, jalan seenak perutnya sendiri. Dia gak mikirin lagi isi hati Tuhan. Yang penting, aku hidup hari ini, menikmatin berkat Tuhan, dan menjalani hidupku dengan tenang, aku nyakitin orang lain. Tapi apa benar engkau gak nyakitin hati Tuhan? Kita coba belajar menjadi orang yang peka dengan isi hati Tuhan. Kalau kita mau didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya kita harus komitmen untuk mencintai Tuhan sungguh-sungguh dan hidup dalam kesetiaan.
Jangan mendua hati kau bilang cinta Tuhan, tapi kau juga melakukan dosa dan pelanggaran. Cintamu palsu. Seperti kau sedang punya simpenan atau kau pergi ke pelacuran. Setelah pergi ke pelacuran, kau ngomong sama pasanganmu, I love you. Palsu. Dan toh di dalam hatimu penuh kebohongan. Tidak akan pernah tenang dan damai sejahtera. Harusnya tambah hari kita diubahkan dalam hadiratnya. Ini saya berdoa ada orang-orang yang tambah hari hidupnya diubahkan, mendengarkan apa yang saya ajarkan ini. Jadi kekristenan yang sejati itu ngehidupin firman. Hidup sungguh-sungguh benar, komitmen dengan Tuhan. Komitmennya bukan di gereja, di luar gereja itu. Kekristenan yang sejati adalah menghidupin firman di luar gereja, bukan di dalam gereja. Setiap orang yang bermasalah, yang bahagia, yang sakit, atau yang sehat, waktu datang ke gereja, bisa angkat tangan nyembah Tuhan, bisa. Tapi apa benar di luar gereja waktu engkau ngadapin tantangan, waktu ngadapin sakit penyakit, waktu ngadapin impitan, waktu dituduh, difitnah orang, dicaci maki, direndahkan orang, dirugikan orang lain, ditipu orang lain, kamu bisa tetap nyembah Tuhan, tetap bisa angkat tangan dan bilang Tuhan baik. Karena kekristenan yang sejati adalah realnya adalah praktek kehidupan kita di luar gereja 24 jam sehari, bukan waktu ibadah. Justru waktu engkau ngadapin tantangan, himpitan, tekanan, pencobaan, godaan, tapi engkau tetap memilih mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu kekristenan yang sejati. Realitanya kita harusnya hari ini tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah kenal Tuhan, tambah ngerti kebenaran. Harusnya hidup kita itu tambah berubah. Coba kita mau cek hati kita masing-masing hari ini, kehidupan kita masing-masing. Kita nggak usah ngelihat kelemahan orang lain lah, nggak usah ngelihat kelemahan istri atau suami atau kelemahan pendetamu, nggak usah. Coba kita mau lihat diri kita sendiri saja. Saya sebenarnya hidup saya itu udah murni, tulus di hadapan Tuhan atau masih penuh dengan kepalsuan? Aku bisa nyembah Tuhan tapi di sisi lain aku melakukan dosa dan pelanggaran. Banyak orang bisa berbahasa roh 30 km per jam loh di dalam gereja, tapi di luar gereja bisa maki-maki istrinya loh, bisa ngomong kasar dengan suaminya. Loh, selama ini kamu apain itu? Apakah hidupmu itu tulus seperti itu atau penuh kepalsuan? Kamu hanya kelihatan rohani pakai bahasa rohmu di gereja, tapi di luar gereja mulutmu nggak pernah nyembah Tuhan, nggak pernah bersyukur, nggak ngomong yang baik, nggak melihat sisi yang baik, tambah penuh maki-maki. Apa yang terjadi dengan kekristenan yang model seperti itu? Kita coba mau berkaca pada diri kita sendiri. Kalau masih didapatin kebusukan dan kejahatan, yang kita harus tinggalkan, kita harus hidup benar dan memilih tetap mencintai dan mengasihi Tuhan, mendedikasikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Pasti banyak yang tertemplak, dan saya berdoa banyak orang yang bertobat. Saya juga setiap hari koreksi hati saya. Hari ini saya lebih banyak memuji istri saya apa tidak? Hari ini saya lebih banyak nyembah Tuhan atau ngomong sia-sia? Saya mau lebih banyak kualitasnya dan kuantitinya lebih banyak nyembah Tuhan, ngomong kebenaran, memuji istri saya daripada melihat kekurangan dan kelemahannya. So, saya mau habiskan sisa waktu saya itu jadi real, jadi berkat bagi orang sekitar hidup saya. Real menikmatin berkat Tuhan. Dan saya berdoa, apa yang ada di dalam hati saya ini terimpartasi buat Bapak Ibu semuanya. Hidupmu tambah menjadi berkat. Hari ini yang mulutnya jahat, yang gampang gerutu, ngomel, ngeluh, ngomelin orang, maki orang, ngomongin orang, udah berubah lah. Tidak ada gunanya sama sekali. Lebih baik kita mau pakai mulut kita untuk nyembah Tuhan, memuliakan namanya, memuji keagungannya. Dan kita mau pakai hidup kita untuk nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Kita mau pakai hidup kita yang masih dipercayakan dengan kekuatan dan kesehatan, tidak kekurangan satu apapun ini untuk nyenengin hati Tuhan. Saya udah beberapa minggu terakhir ini saya ngomong hanya pengen nyenengin hati Tuhan. Karena hidup kita hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Sekalipun kita punya pekerjaan, bisnis, usaha atau apapun, kita bisa ketemu orang, kita bisa deal bisnis dengan orang, kita bisa kerja keras, kita bisa kerja di kantor, bisa pelayanan, tapi hati kita bisa tetap menyenangin Tuhan. Dari sikap, tindakanmu, dan ucapanmu, serial nyenengin Tuhan. Kalau hari ini yang mulutnya masih jahat-jahat itu perlu bertobat. Mulutmu gak akan dipakai Tuhan. Semakin mulutmu jahat, omonganmu sadis dan ketus nyakitin orang lain, mulutmu semakin dipakai setan. Dan hari harus bertobat. Nanti kalau dipakai setan ujungnya, hidupmu gak jadi berkat, malah jadi batu sandungan.
terserah pilihanmu hari ini. Engkau mau dipakai Tuhan atau dipakai setan. Harusnya hidupmu dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Lebih banyak ngomong tentang kebenaran, lebih banyak ngomong tentang kesucian, kekudusan yang membangkitkan, yang mengubahkan, yang membuat orang dipulihkan, dihiburkan, disembuhkan. Perkataan yang membangun. Kalau dengan pasanganmu dengan pujian, dengan kata-kata yang membuat dia semakin hari semakin berubah. Bukan kata-kata yang memaki, merendahkan, menjelekkan, bahkan menuduh dan memfitnah. Itu jahat di hadapan Tuhan. Saya berdoa, this real kekristenanmu yang sejati mulai jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan saya berdoa ada banyak orang suatu hari dibangkitkan jadi hamba-hamba Tuhan yang lebih hebat dari saya, lebih diurapi, dan meneruskan pelayanan-pelayanan yang benar-benar mengubahkan bagi banyak orang. Amin. Coba sekarang kita akan buka di Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah. Kita harus mendekat sama Tuhan setiap hari. Bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu kalau suka dengerin apa yang saya sampaikan, saya biasanya banyak ngomong tentang hubungan keintiman dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, dan berbicara tentang karakter. Kalau kita ingin memiliki karakter yang baik, hidup kita tambah hari tambah dekat sama Tuhan, saya percaya karaktermu semakin diubahkan, dekat dengan Tuhan terus. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Dekat sama Tuhan. Semakin kau cari Tuhan dengan kesungguhan hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, engkau akan mendapatin banyak perkara ilahi, dan engkau akan menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah tentunya, kalau kita mau datang sama Tuhan, ya kita harus mentahirkan tangan kita. Kita yang berdosa ini harus menyucikan hati kita. Kalau kita masih mendua hati, ya kita harus bertobat balik sama Tuhan. Benar-benar memberi hati sepenuhnya sama Tuhan. Bapak Ibu, kenapa sih Tuhan sebenarnya mau hati kita? Karena Dia ingin bertahta sepenuhnya di dalam hidup kita. Dia yang ngontrol dan mengendalikan kita sepenuhnya. Bapak Ibu bisa dibayangkan kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau berjalan, ada kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Ada karunia Roh yang bekerja. Engkau bekerja di pabrik, orang-orang pabrikmu diberkati, orang-orang di pabrik diberkati. Merasakan hadirat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, merasakan Allah yang manifestasi dalam hidupmu. Engkau tumbang tangan orang sakit akan mengalami kesembuhan. Kata-katamu akan membangun dan membangkitkan banyak orang. Kalau Tuhan sepenuhnya bertahta dalam hidup kita pasti berubah dan tambah semakin diurapi, semakin diberkati. Semakin menikmatin kasih karunia Tuhan yang melimpah. Harusnya. Makanya sebelum kita datang sama Tuhan, kita harus beresin perbuatan kita ini, kelakuan sikap kita ini yang tidak berkenan di hadapan itu diberesin dulu di hadapan Tuhan. Makanya kita perlu koreksi hati, bertobat sungguh-sungguh, balik sama Tuhan, biar dikuduskan, disucikan dengan darahnya. Hati kita. Kata hati di dalam Alkitab seringkali berbicara tentang jiwa. Hati kita, menyucikan hati kita. Artinya pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendakmu yang harus disucikan. Benar-benar harus dikuduskan dari pikiran busuk, dari kebencian, sakit hati. Makanya kan di Matius dikatakan, kalau engkau mempersembahkan korban dan ingat sama saudaramu, tinggalkan korbanmu, beresin dulu. Itu berbicara beresin hatimu loh. Harus disucikan, dikuduskan dari semua pencemaran yang tidak penting. Kepahitan, sakit hati, marah, jengkel, benci, dendam itu harus beres dulu. Baru hidup kita tambah hari tambah diubahkan di dalam hadiratnya. Semakin diubahkan di dalam hadiratnya, semakin kita berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita akan menikmati kebaikan, keajaiban, dan kedahsyatan Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Semakin hari kalau kita ini benar-benar memberi hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita akan mencintai Tuhan. Tapi kalau kita ini hidupnya mendua hati, bagaimana mungkin kau sungguh-sungguh bisa mencintai Tuhan? Di sisi lain, kamu melakukan dosa, hidup dengan penuh kencongkakan, permusuhan,
sombong, angkuh, jahat. Tapi di sisi lain kamu pengen nyembah Tuhan, ya tidak bisa. Harus minta darahnya menguduskan dan menyucikan. Harus bertobat dulu kalau kita datang sama Tuhan. Bapak Ibu, koreksi hati kita tambah hari. Kita selaraskan hidup kita sesuai dengan firman. Benar nggak sih hidupku ini sesuai firman? Benar nggak nih hatiku ini benar-benar mencintai Tuhan? Kalau engkau mencintai Tuhan kan pasti kelihatan dari lebih banyak waktu kamu luangkan untuk Tuhan dibanding yang lain. Bapak Ibu kan pernah jatuh cinta. Orang yang pernah jatuh cinta tahu tuh bagaimana memberi waktu untuk orang yang dicintainya. Kalau hari ini, kalau bisa chat terus, telepon terus, video call terus, ngobrol terus, deket terus. Karena apa? Sedang jatuh cinta. Kalau kita nggak jatuh cinta sama Tuhan, ya kan nggak peduli. Orang nggak punya hubungan, bagaimana bisa jatuh cinta? Makanya perlu dibangun hubungan ini. Kalau tidak, kita ini jadi orang Kristen, tapi tanpa mengalami Tuhan. Hanya dilahirkan dulu Kristen. Dari nenek moyang kita, keluarga kita, nenek kita, orang tua kita Kristen. Tapi kita nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau engkau menikah dijodohkan tanpa perasaan cinta, apa yang terjadi? Kira-kira ada cinta atau hambar? Sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, tentunya ya kita mesti benar-benar mencintainya. Setiap hari kita berikan waktu, pikiran, perasaan, kemauan, kehendak kita. Tambah hari tambah nyenengin hati Tuhan tentunya. Berjalan dalam ketetapannya. Semua tindakan kita nggak mau sembarangan dan sembrono. Kata-kata kita nggak mau sembarangan dan sembrono. Semakin hari kualitas hidup kita semakin berubah, berbeda, meningkat. Semakin mencintai dan mengasihi Tuhan tentunya. Semakin dipakai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan pasti mencintai pasangan hidupnya. Kalau orang yang ngaku mencintai Tuhan, siapapun namanya, punya gelar apapun, punya pelayanan sebesar apapun, tapi nggak mencintai pasangannya, dia nggak mencintai Tuhan, palsu. Pasti dapat dipastikan kau mencintai Tuhan, kau mesti mencintai pasanganmu. Semakin setia, semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak mungkin semakin orang mencintai Tuhan punya selingkuhan. Hidup dalam perzinahan, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kepalsuan, tidak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Bagaimana mungkin? Palsu cintanya. Cinta itu harus tulus dan murni. Kita Bayu katakan, kalau engkau meninggalkan kasihmu yang semula, cintamu yang semula, seperti awal-awal kita ketemu Tuhan, kita ngalami Tuhan itu, kelihatannya semua jadi indah. Maunya datang ibadah, nyembah Tuhan terus. Tapi kalau kita kehilangan cinta itu, cintamu sudah pudar digantikan dengan yang lain. Bisa dengan hobi, dengan kekayaan, dengan pekerjaan, dengan dunia, dengan seks, dengan apapun lah namanya. Nggak mempunyai kerinduan lagi. Nggak mempunyai rasa bergetar lagi ketika engkau datang nyembah Tuhan. Sudah nggak ada rasa hambar, kosong. Tidak heran, engkau lebih senang melakukan dosa dan pelanggaran dibanding melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Karena hatimu sudah mendua. Engkau lebih mencintai dunia. Orang-orang yang mendua hati. Di Yakobus pasal yang keempat ayat 9, sadarilah kemalanganmu. Berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ini artinya harus bertobat nih. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kita harus memiliki hati yang komitmen. Jangan sampai kita tinggalkan kasih kita yang semula dengan Tuhan. Kalau kita meninggalkan kasih yang semula, apa kata kita Bayu? Kita akan dimuntahkan Tuhan. Kalau engkau dimuntahkan Tuhan, apa yang terjadi? Engkau ditolak Tuhan. Mati dalam kematian yang kekal. Jangan berpikir kalau engkau udah Kristen, udah rajin ibadah, kamu sudah enak-enakan nyantai. Coba lihat, kamu memiliki cinta yang murni dengan Tuhan apa enggak? Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan apa tidak? Coba lihat karakter, kelakuanmu, sikapmu, tindakanmu membuktikan kamu ini mencintai Tuhan apa tidak? Banyak orang berpikir kalau saya udah ke gereja, saya udah mati masuk surga. Tapi kelakuannya masih hidup dalam kenajisan, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam kepahitan, hidup ngawur, sombong, angkuh.
Bagaimana mungkin kau bisa klaim dirimu masuk surga tapi kelakuanmu seperti setan? Harusnya kita ini ya semakin kenal Tuhan, semakin berjalan terus dengerin pengajaran yang bagus, dimentorin hamba Tuhan, datang ibadah, belajar firman. Kan harusnya hidup kita ini dalam segi kualitas karakter kita kan harus mengalami perubahan, semakin diubahkan menjadi serupa gambar dengan Tuhan. Tapi kalau masih tetap sama, Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi kekristenanmu itu bagaimana itu jalan ceritanya? Ada orang Kristen ya, sudah rajin ibadah bertahun-tahun, tapi kelakuannya persis seperti orang gak kenal Tuhan. Bahkan sudah tua di gereja, kelakuannya tidak mencerminkan kelakuannya Kristus. Bagaimana mungkin? Jadi selama ini dengar apa? Apalagi Bapak Ibu yang umurmu udah di atas 50 tahun, 60 tahun, tapi engkau simpan kepahitan. Bukankah kamu udah kenal Tuhan lama? Kok kenapa kamu mesti memilih dunia? Mencintai dunia penuh kedengkian, kebencian daripada mencintai Tuhan. Bagaimana mungkin kau mencintai Tuhan tapi kau simpan kebencian? Bukankah hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Dan hukum yang keduanya kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi kenapa masih penuh dengan kebencian? Cintamu sama Tuhan bagaimana? Benar nggak cinta Tuhan? Jangan Kristenmu hanya Kristen warisan nenek moyang. Tidak heran kelakuanmu tidak berubah. Saya ini Kristen sejak dari nenek saya. Saya orang Kristen. Orang tua saya Kristen. Saya ngalami Tuhan ketika saya umur kurang lebih belasan tahun. Saya baru ngalami Tuhan. Mungkin 17-18 tahun saya ngalamin Tuhan. Yang tepatnya. Baru hidup saya diubahkan. Banyak orang kalau ngalami Tuhan itu hidupnya diubahkan. Engkau ngalami Tuhan, ngaku ngalami Tuhan, tapi mulutnya tetap jahat. Tetap kejam dengan pasangan hidup. Ngomongnya ketus, jahat banget, nyakitin banget, ngerendahin banget. Mentang-mentang dia udah pasanganmu, udah suami, udah istrimu. Terus kamu bisa rendahin begitu. Kamu gak menghormatin perjanjian pernikahanmu dengan Tuhan loh. Kamu suka ngomong kasar dengan pasangan hidupmu, kamu gak hormatin Tuhan. Bukankah kamu berjanji setia sebelum diberkati dalam pernikahan itu? Untuk mencintai apapun yang terjadi, susah, sedih, bahagia, kaya, miskin, sakit atau sehat, tetap mencintainya. Tapi dengan berjalannya waktu, ngelihat kekurangan kelemahan mulutmu tambah jahat, kamu gak mencintai Tuhan, kamu mencintai dirimu sendiri. Menjadi orang yang ego, menjadi orang yang keras kepala, benarnya sendiri, pintarnya sendiri. Terus kamu pikir hari Minggu bergandengan tangan ke gereja, terus nyembah angkat tangan, altar call ditumbangi tangan pendeta. Tapi pulang dari gereja, mulai di mobil sampai rumah, mulutnya tetap jahat. Palsu kekristenanmu. Apalagi kamu berzina. Bagaimana mungkin kamu bilang mencintai Tuhan, tapi kamu punya perzinahan, hidup dalam kenajisan. Apalagi yang terlibat pelayanan, bagaimana mungkin? Sekarang saya ini ngonselingin beberapa orang. Ini para pemain musik ini suka berzina. Ya. Najis. Terus kamu bisa nyembah main Tuhan, bilang cinta Tuhan, dulu bagaimana ceritanya? Palsu. Orang yang mencintai Tuhan itu mencintai pasangan hidupnya. Dia mau jagain perasaannya. Seperti ketika engkau mencintai Tuhan, engkau gak mau sakitin Tuhan dengan semua tindakan dan perbuatanmu yang jahat, yang busuk, yang jelek, yang tidak jadi berkat. Apalagi melakukan dosa. Bagaimana mungkin setelah kamu melakukan dosa, puji Tuhan, haleluya. Kamu setelah nipu orang, ini bilang berkat Tuhan. Kamu setelah korupsi, kamu bilang ini berkat Tuhan. Berkat Tuhan dari Hongkong. Palsu kehidupannya. Hidup yang ngawur. Hatimu enggak benar-benar mencintai Tuhan. Kalau engkau setia sama Tuhan, karakter tindakanmu mencerminkan kau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Semakin kau mencintai Tuhan, hidupmu semakin menyenangkan hatinya. Dan orang di sekitarmu akan menikmati itu. Pasanganmu, istrimu, anak-anakmu, mertuamu, mantumu akan menikmatin semua manifestasi Tuhan dalam kehidupanmu. Sekarang yang jadi masalahnya, coba lihat.
hidupmu hari ini seperti apa di hadapan Tuhan. Jangan berkaca dengan penilaianmu sendiri. Semua orang merasa benar, semua orang merasa pintar, semua orang merasa penting, semua orang merasa baik menurut pemandangannya sendiri. Tapi orang lain kan ngelihat tingkah laku kita, tindakan kita, sikap kita, apapun lah yang kita kerjakan dalam hati kita. Semuanya mencerminkan dari apa yang kita perbuat dan kita lakukan. Orang diberkatin apa tidak. Amin. Jangan miliki hati yang bercabang, hati yang mendua. Satu di Tuhan, satu di setan. Satu rohani, satu kelakuannya kayak iblis. Kamu bisa kelihatan mencintai pasanganmu di rumah. Di luar rumah kamu berzina. Palsu hatimu, penuh dengan kepalsuan, busuk dan jahat. Hari ini bertobat, balik sama Tuhan. Engkau di gereja muji Tuhan, nyembah Tuhan, nyanyi kudus-kuduslah Tuhan. Kau nyembah Tuhan, betapa baiknya Tuhan, betapa suci dan mulianya Engkau, agung dan mulianya namamu. Sampai bilang, oh mulianya hadiratmu. Waktu pulang di rumah, kamu ngadepin pasanganmu, mulutmu jahat. Mulutmu ketus, tajam dan nyakitin. Terus kamu bilang cinta pasanganmu, palsu kamu. Kamu nipu Tuhan, di gereja nyembah dia, di rumah kamu seperti setan. Hari ini harus bertobat, balik sama Tuhan. Amin. Jaga hatimu, jaga mulutmu, jaga pikiranmu. Serahkan sepenuhnya sama Tuhan, biar Tuhan remukkan dan ubahkan menjadi manusia-manusia Kristus yang semakin hari mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya berdoa ada banyak hati mulai diubahkan Tuhan. Amin. Dan sekarang coba buka di Mazmur pasal yang ke-12 ayat kedua dan 3. Coba kita lihat apa yang ada di sana. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ini hatinya bercabang, artinya hatinya mendua. Apa yang terjadi? Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Biar Tuhan kerat, potong sekalian lidah-lidah seperti ini. Ini kata firman. Makanya hari ini kalau mulutnya jahat, kelakuannya busuk, ngomongnya manis, tetapi yang diperbuat, yang dilakukan busuk dan jahat di hadapan Tuhan, mulutnya penuh dengan kepalsuan. Seperti madu, tetesan madu yang paling manis ternyata racun. Karena penuh dengan kepalsuan dan kejahatan di dalamnya. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Yang tukang ngomong gede ini, hati-hati nih. Nanti dipotong lidahmu, dikerat sama Tuhan ini. Dipendekin nanti. Biar pelo. Hati-hati. Bisa juga gak bisa ngomong pelo ya. Dikerat kan gak bisa ngomong. Lebih baik bertobat hari ini yang mulutnya jahat. Hatinya yang bercabang. Mulutnya ngomong manis tapi hatinya jahat. Bertobat. Hari ini kesempatan bertobat. Daripada dikerat Tuhan. Dengan berbagai macam loh dikerat Tuhan. Nggak bisa pelo, nggak bisa ngomong apa-apa nanti. Daripada mulutmu jahat terus-terusan. Nanti engkau berurusan dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa. Banyak orang hari ini belajar ngerti isi hati Tuhan. Maunya Tuhan kemana atas hidupku. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kamu berdoa, setiap orang yang rajin mendengar firman ini hatinya diubahkan Tuhan. Diubahkan Tuhan. Diubahkan Tuhan. Diberkatin Tuhan. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami, terpahat dalam loh batin kami. Mau berdoa setiap orang yang rajin diberkatin. Rajin mendengarkan firman yang kamu sampaikan, diberkatin Tuhan, dan diberkatin Tuhan, dan diberkatin Tuhan. Ngalami breakthrough dan terobosan. Apa saja yang dikerjakannya, diberkatin Tuhan, dibuat berhasil. Dan sekarang hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Orang yang sedang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa in Jesus name. Sakit apapun
Yang divonis dokter nggak ada obatnya. Yang divonis dokter umurmu nggak panjang. Sakit tulang, otot kejepit, urat kejepit, kanker, tumor, stroke, pecah pembuluh darah. Kamu berdoa penyumbatan, infeksi saluran kencing, pankreas, jantung, ginjal, empedu, kelemahan tubuh di area situ, hambamu berdoa ada urapan kesembuhan. In Jesus name. In Jesus name. Be healed in Jesus name. Jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sehat. Jadilah engkau sembuh. Seperti sedia kala. Semua organ yang rusak digantikan menjadi baru dalam nama Yesus. Kamu berdoa orang-orang yang lumpuh. Kamu berdoa urapan kesembuhan mengalir dari ujung rambut sampai telapak. Ada kekuatan untuk engkau bisa berjalan. Kamu berdoa yang buta. Tuhan berikan penglihatan dalam nama Yesus. Tuli mendengar, yang bisu berkata-kata. Hambamu berdoa bahwa urapan ini mengalir kepada setiap orang yang mendengarkan yang hambamu doakan hari ini. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan. Kami kembalikan untuk Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, ingin ngalami Tuhan, ingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Inna mata karala basyente begede moto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name.
Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabaseke nemende bikene metebe. Imende bikene metebe namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabasyanda makana mate kene bete imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You. Lift my hand. I love You. You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me. Breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me. Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to Your name, Most High, I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore Your holy name. Breathe upon
ungkapkan. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I